Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Baru-baru ini dalam chapter terbaru, tepatnya pada chapter 1037, ada hal menarik dan misterius yang terjadi pada panel tersebut. Maka dari itu, karena kami sangat penasaran akan hal ini, kami akan mengulik dan menjelaskan apa yang terjadi pada chapter ini. Tanpa banyak bicara, kita langsung saja menuju ke inti pembahasannya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut penjelasan One Piece chapter 1037 versi Efek Anime. Awal panel memperlihatkan kemeriahan besar dari ibu kota Wano Kuni, yang mana dalam kondisi saat itu semua penduduk sangat bergembira atas berlangsungnya hari ini. Mengingat esok hari mereka akan mulai ke kehidupan yang menyedihkan. Lalu pada keadaan pertarungan antara Luffy dan Kaido tampaknya menjadi sangat sengit dan menggemparkan. Namun apa daya, dalam pertarungan yang berlangsung lama Kaido cukup kesal. Lantaran hari ini dirinya tidak bisa berpesta, namun karena ulah dari Luffy semuanya menjadi seperti ini. Tentunya akan kekesalannya itu Kaido meminum sake agar tetap bisa menikmati hari-hari besar ini. Luffy yang melihat itu pun menjadi jengkel. Karena apa? Dalam pertarungan penting ini musuhnya malah mabuk. Jadi dia tidak menyalahkan jika pertarungan ini tidak seimbang. Nah, meski sudah dalam kondisi yang mabuk seperti itu, tampaknya ada hal menarik dari Kaido ini. Entah kenapa sejak mabuk tiba-tiba kekuatannya bertambah, bukan hanya sekedar fisik namun juga hakinya. Hal ini terbukti dari Luffy yang terpukul dengan jurus Shuren Hake. Hal ini mengartikan semakin Kaido mabuk maka kekuatannya juga bertambah kuat. Bisa dibilang jurus ini mirip seperti pada anime Naruto pada karakter Lee. Yang menali juga jika sudah mabuk seperti itu pastilah lawannya akan kewalahan. Kemudian dalam kemabukan itu Kaido yang tertawa sambil menangis mengungkapkan kekesalannya itu. Di mana ia sudah membangun kastil ini sekitar 5 tahun dengan usaha besar. Namun, usahanya itu berakhir dengan sia-sia atas Luffy dan lainnya yang sudah menghancurkan setengah kastil ini. Dan untuk membuat kastil ini seperti dulu lagi membutuhkan waktu yang lama. Lalu akan kekesalannya itu Kaido yang mengamuk mengeluarkan kekuatan dengan membabi buta hingga membuat Luffy kesakitan saat benturan tersebut. Beruntungnya dalam kondisi seperti itu Luffy bisa melihat celah yang pas. Yang mana dengan cepat Luffy menendang Kaido dengan telak. Yang kemudian berlanjut dengan benturan kepala yang disertai haki. Akibat hal itu pula Kaido langsung sadar dari mabuknya itu. Kaido yang disadarkan seperti itu sangat marah sekali, langsung mengeluarkan kekuatan andalannya, begitu juga dengan Luffy. Tepat sekali mereka berdua saling menyerang satu sama lain secara beruntun. Hingga sampai akhirnya Kaido terkena telak lagi serangan dari Luffy. Dari pertarungan berlangsung itu menandai kalau Luffy sudah bertarung setara dengan Kaido. Artinya level dari Luffy sudah meningkat sangat drastis. Hal ini bisa terjadi berkat dirinya bisa melapisi kekuatannya dengan Hoshoku Haki. Nah, dimulai dari sinilah pembahasan mulai menarik. Lantaran cerita berganti pada Merijoa. Di sana diperlihatkan 4 Gorosei sedang berbicara sesuatu yang misterius. Inti dari pembicaraan mereka ialah mendiskusikan tentang keadaan di Wano Kuni serta rencana menculik Robin. Alasannya sudah pasti masalah dari dunia baru tidak lebih buruk dari Wano Kuni. Artinya mereka akan berfokus untuk mencegah apa yang terjadi dalam kondisi terburuk pada Wano Kuni, serta bisa mendapatkan Nico Robin dalam pertempuran sia-sia itu. Kemudian panel berpindah dari perairan Wano Kuni yang penuh dengan angkatan laut. Di sana para angkatan laut pemerintah dunia melihat satu hal yang sangat mengejutkan, di mana tiba-tiba saja ada bayangan raksasa seperti pulau. Sesaat melihat hal itu semua sangat terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Nah, secara tadi sangkanya bayangan besar itu adalah Zunisha. Entah apa maksud dari semua ini, tetapi satu hal yang pasti dari panel selanjutnya memperlihatkan pembicaraan dari Gorosei yang mengatakan tentang buah legendaris yang tiba-tiba saja muncul. Namun di sini belum bisa dipahami apa yang dikatakan oleh mereka. Satu hal yang pasti buah tersebut telah dihapuskan dari catatan dunia dengan menamai buah tersebut ke nama baru, dengan tujuan untuk menyembunyikan kekuatan yang mengerikan itu. Lalu apa sebenarnya hubungan Zunisha dan apa maksud dari buah iblis yang dikatakan Gorosei? Pastinya saat ini kita hanya bisa menunggu saja chapter selanjutnya. Dari penjelasan tersebut menyimpulkan ada 2 misteri yang membuat kita penasaran.
yakni bagaimana Zunisha bisa ke sini, begitu juga dengan buah iblis legenda yang disebut oleh Gorosei. Nah, untuk mengulas hal ini harus menyelesaikan satu misteri dari buah iblis yang dikatakan Gorosei. Barulah saat itu kedatangan dari Zunisha bisa disimpulkan. Pertama yang disebutkan oleh Gorosei tersebut ialah buah iblis legenda yang ada di Wano, yang artinya ada banyak sekali karakter pengguna buah iblis di sana, seperti anak buah Kaido maupun pihak dari Luffy. Namun jika disimpulkan dari kemisteriusan buah yang dikatakan oleh Gorosei, yang paling misterius sampai saat ini adalah kekuatan buah iblis dari Robin, Luffy, Kid, dan Law. Akan tetapi dari karakter tersebut tampaknya tidak bisa menjelaskan apa yang dikatakan oleh Gorosei. Kenapa demikian? Dalam pembicaraan tersebut Gorosei berkata kalau buah tersebut telah hilang setelah berabad-abad dan saat ini muncul secara tak terduga di Wano Kuni. Jadi sudah jelas buah yang dimaksud oleh Gorosei bukanlah buah iblis milik Luffy dan lainnya. Berarti kan yang dimaksud oleh Gorosei adalah buah iblis yang tidak ada yang mengetahui kecuali di Wano Kuni. Jika menyimpulkan dari situ mungkin ada dua kemungkinan nih. Pertama adalah buah iblis Toki Toki no Mi dan buah iblis Kibidango milik Otama. Nah, dengan dua dugaan tersebut menjadi konkret ketika mereka berdua juga tinggal di sini dan tidak pernah pergi keluar. Lalu alasan apa mereka berdua begitu spesial? Yaps, yakni karena kekuatan buah iblisnya tersebut. Pertama, kita mulai dari buah iblis dari Toki dahulu. Diketahui kekuatan buah iblis tersebut bisa memindahkan seseorang ke masa depan, begitu juga dengan dirinya. Nah, dari situ sudah terlihat bukan kalau buah ini juga berasal dari berabad-abad tahun yang lalu. Namun yang jadi masalahnya apa hubungan kekuatan buah iblis Toki dan Zunisha? Yaps, pastinya tidak ada hubungannya apapun. Lantaran jika Toki membawa hewan sebesar itu, kemungkinan itu adalah hal yang mustahil. Selain itu, Zunisha akan bergerak jika disuruh oleh seseorang yang menurutnya penting. Dan hal ini pastinya berhubungan dengan Momo bukan Kozuki Toki. Jadinya bisa dikatakan buah yang dikatakan oleh Gorosei bukanlah buah iblis dari Kazuki Toki. Nah, praduga kuat adalah kekuatan buah iblis Kibi Kibi no Mi dari Otama. Mengapa demikian? Dikarenakan sejak awal cerita sudah diperlihatkan kekuatan Otama yang sungguh tidak masuk akal. Bagaimana tidak, dia bisa mengendalikan hewan liar menjadi peliharaan. Selain dari itu, di tengah cerita juga diungkapkan kalau Otama juga bisa menjinakkan para number. Dengan adanya dua bukti kuat tersebut, kemungkinan besar inilah buah yang dimaksud oleh Gorosei. Alasan kedua ialah buah itu dimakan oleh Otama yang notabene-nya dia masih kecil. Berarti bisa disimpulkan buah tersebut telah bangkit kembali beberapa tahun yang lalu. Yang mengartikan juga kalau buah tersebut bisa saja buah legenda berabad-abad tahun yang lalu. Kemudian apa hubungannya kekuatan buah iblis Otama dengan Zunisha? Tepat sekali, buah iblis dari Otama adalah buah yang sangat cocok untuk mengendalikan hewan liar. Selain dari itu, Zunisha juga hidup berabad-abad. Hal ini menjadi kuat lagi bahwa Zunisha akan bergerak jika diperintah oleh seseorang yang penting. Dan itu sudah pasti kekuatan dari buah iblis Kibi Kibi no Mi. Disinilah yang membuat bukti menjadi kuat, yakni Zunisha pernah berbicara kalau dia memiliki janji kepada seseorang. Entah siapa orang tersebut, bisa saja pengguna buah iblis Kibi Kibi no Mi dari sebelumnya. Sebenarnya bukti itu juga belum terlalu kuat, karena Zunisha dari dahulu selalu berjalan lurus. Sebab dari itu tidak ada yang mengetahui keberadaan dari Sukuming. Dan tepat sekali, jika di flashback perjalanan Zoro menuju Wano Kuni juga tidaklah lama. Begitu juga dengan Luffy. Artinya kemungkinan besar jalan yang dituju oleh Zunisha memanglah ke Wano Kuni. Kemungkinan besar janjinya itu ialah kepada klan Kozuki. Alasannya sudah pasti ada poneglyph yang berada pada kota di punggungnya. Lalu siapakah orang yang menyuruh Zunisha berjanji berjalan seumur hidup seperti itu? Nah, disinilah nanti peran dari pemimpin Wano Kuni akan bergerak. Benar sekali, orang itu adalah Kozuki Momonosuke. Mengingat Momo juga pernah meminta Zunisha untuk bertarung pada saat Arc Zoo. Walau sebenarnya hal ini belum meyakinkan. Alhasil bukti kuat Otamalah yang bisa mengendalikan Zunisha. Alasannya sudah pasti karena kekuatan buah iblisnya itu. Tetapi jika buah Kibi Kibi no Mi lah yang memerintah Zunisha, lantas kenapa saat pengguna sebelumnya mati pengaruh buah tersebut tidak hilang? Hal ini sebenarnya juga masih misterius, lantaran si pengarang masih belum mengkonfirmasi hal itu. Akan tetapi, jika dilihat dari masalah buah iblis dari Madame Caramel dan Big Mom, mungkin hal itu bisa dijadikan poin yang penting. Kalau pengaruh buah iblis itu tidak semerta-merta hilang setelah kematian si penggunanya.
Walaupun di sisi lain ada saat Sugar pingsan pengaruh buah iblisnya hilang. So, hanya itu saja penjelasan dari kedua buah iblis yang mendekati perkataan dari Gorosei. Dan yang paling mendekatinya adalah buah iblis dari Otama. Nah, setelah itu mari lanjut pembahasan selanjutnya. Yakni kenapa pemerintah dunia mengganti nama buah iblis legenda tersebut. Bukti kuat untuk menjelaskan hal ini adalah buah tersebut memiliki kekuatan yang amat besar seperti senjata kuno. Karena apa? Karena Gorosei sepertinya tampak kaget dengan adanya berita itu. Alasan kedua, pemerintah mengganti nama buah iblis itu ialah agar para bajak laut ataupun lainnya tidak mengincar buah itu. Maka dari itu setelah beberapa abad tidak ditemukan dalam sejarah dunia. Hal ini mengartikan kalau benar adanya ada buah legenda yang muncul pada era ini. Entah buah iblis apa itu, kita tunggu saja pada chapter selanjutnya. Well, mungkin hanya itu saja pembahasan dari beberapa informasi di seluruh internet yang kami temukan. Jika ada salah kata, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.